peningkatan pelayanan masyarakat. Jadi tugas pokoknya dua nih, penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Itu pengertian dari Dewan Kota. Kemudian nanti akan kita kenal dan bahkan malam ini akan kami bentuk panitia pemilihan kelurahan PPK. Adalah panitia pemilihan bakal calon anggota Dewan Kota, Dewan Kabupaten pada tingkat kelurahan. Insya Allah nanti beberapa hari ke depan kita akan pilih, kita akan cari siapa jagoannya. Dibentuk dan ditetapkan oleh Pak Lurah. Nanti Pak Lurah akan mengeluarkan SK untuk PPK-nya, panitia pemilihan kelurahan. Kemudian di tingkat kota ada panitia pemilihan Dewan Kota tingkat kota, ditetapkan oleh Pak Wali Kota atau Pak Bupati. Ya Pak ya. Jadi setelah hierarkis kelurahan dibentuk PPK, tingkat kota dibentuk PPDK. Nah lalu kecamatan, bagaimana kecamatan? Kecamatan hanya ngirim, ya, kecamatan itu hanya ngirim berkas berita acara hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh PPK pada tingkat kelurahan. Apa tujuannya? Maksud kedudukan. Maksudnya dibentuk Dewan Kota adalah membantu wali kota bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota atau kabupaten administrasi. Tadi pengertian sudah menyentuh juga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Kedudukannya berada di tingkat kota. Ya. Sip. Keanggotaannya adalah Dekop. Dekap berasal dari tokoh yang mewakili masyarakat kecamatan. Jumlah anggota Dekap sama dengan jumlah kecamatan. Satu kecamatan satu. Mudah-mudahan dari Durensawit nanti jagoannya masuk ke tingkat kota, mewakili kecamatan Durensawit. Jakarta Timur berapa kecamatan? 10, berarti ada 10 anggota Dewan Kota. Jadi kita akan mencari 10 orang Dewan Kota yang akan duduk di tingkat kota. Nah ini persyaratan. WNI berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Jadi yang di bawah 25 tahun. Lalu pertanyaan dari kedua, maksimal berapa tahun? Tidak ada. Jadi umur 24 nggak bisa. Nanti kena diskualifikasi. Tunggu umur dulu dah. Dewan Kota ke depan barangkali. Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah paham ya bertakwa ya? Kali belum paham gitu. Serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tadi singgung ada Pancasila. Kalau saya buka tadi kayaknya saya disuruh materi banyak sebetulnya yang bisa saya cari tentang Pancasila dan Undang-Undang 45. Berapa kali berubah di Undang-Undang 45? Selama reformasi tahun 4 kali. Kalau saya buka 8 juga ya. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, serta psikotropika. Jadi harus bersih dari gangguan narkotika calon LMK-nya. Ya, nanti pembuktian tentang bebas narkoba dan psikotropika itu akan diatur oleh panitia. Persyaratannya itu apa sih? Apakah diperlukan keterangan dari rumah sakit negeri atau juga dengan puskesmas atau yang kita dekat aja nih rumah sakit Durensawit itu melayani keterangan tentang bebas dari narkotika. Ya, kemudian pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Kalau madrasah aliyah boleh? Boleh dong? SLTA boleh, silakan. Pendidikan SLTA dengan dibuktikan SPPB, ijazah ya Pak ya. Nanti teknis apakah ijazah ini harus dilegalisir sebagaimana telah kita laksanakan pada saat pemilihan LMK dulu. Ya, karena waktu LMK kan panitianya tingkat RW. Kalau sekarang panitianya tingkat kelurahan. Tidak pernah dipidana penjara. Nah, nanti juga kita akan carikan
Apakah ini cukup dengan pernyataan? Ya, panitia akan merancang seperti itu atau harus melalui pengadilan negeri. Sebagaimana sekarang ini dalam pencalonan itu bebas dari tidak pernah dipenjara dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Tidak cukup dengan pernyataan. Ya, Pak ya. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, wawasan dan mendapatkan dukungan di lingkungan masyarakat setempat. Saya soroti yang ini. Kalau integritas, wawasan ya bapak-bapak ibu tahu lah. Yang ini nih, yang ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Saya akan buka. Nah, ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Di penjelasan perda ada pasal 5 huruf F. Dibuktikan dengan surat dukungan pencalonan yang ditandatangani oleh masyarakat di lingkungan RW setempat paling sedikit 25 orang dengan melampirkan bukti fotokopi KTP. Ya, ini sekarang ini sedang dipola juga ini dalam pencalonan apa? DPT, Dewan Perwakilan Daerah, dan bahkan ada ini caleg juga harus ngumpulin KTP tapi belum disetujui. Nah ini juga begini, jadi bagi calon yang akan mendaftar di lobi dulu dah, RT-nya, RW-nya, masyarakat kumpulin ini 25 orang. Ya Pak ya, jangan kaget besok kalau panitia mendiskualifikasi kalau tidak ada ini, karena akan gugur pada tingkat kota. Oleh karena itu kami soroti tentang ini. Karena ini memenuhi persyaratan. Secara hukum kalau syarat tidak terpenuhi maka batal demi hukum, tidak ada gugatan karena batal tidak terpenuhi syarat. Ya Pak ya, kembali ke persyaratan. Tadi sampai mendapat dukungan Pak ya. Bisa dipahami itu yang 25 orang? Ya. Baik, lanjut. Tokoh masyarakat, oke, sanggup untuk melaksanakan tugas. Ya udah pasti deh ini. Kalau nggak sanggup nggak usah daftar lah. Ya Pak ya. Jadi ketua PPS aja Pak Haji itu Pak Haji Sopan. Kebetulan ada yang ketua PPS. Itu juga buat pernyataan sanggup melaksanakan tugas untuk menjadi PPS ya. Apalagi ini deh kota daerah. Kemudian bertempat tinggal tetap. Jadi nggak usah dianu lah 3 tahun berturut-turut. Bagi pengurus yang berasal dari lembaga masyarakat dan organisasi politik yang terpilih harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Bagi TNI, Polri, bisa dipahami? PNS? Nah, kalau saya misalnya mau daftar, saya harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Atasannya Pak Lurah, saya Pak Camat. Berarti saya harus ada izin dari Pak Camat. Ya, tentang TNI Polri dan PNS. Kalau TNI Polri ya komandannya, komandan satuan setingkat. Ya Pak ya. Dan harus nonaktif. Kalau dia terpilih, nih hati-hati nih. Misalnya anggota Polri yang masih aktif lalu daftar lalu terpilihnya, atau cuti di luar tanggungan negara. Boleh cuti tapi tidak mendapatkan gaji. Nanti gajinya dari dekor, ya dari Dewan Perwakilan ya. Ada pertanyaan tentang persyaratan? Cukup? Ya siapa yang 25 berarti alamatnya ada di sini. Yang 25? Oh iya betul, di wilayah setempat saya beli. Nah, paling sedikit 25 orang ditandatangani oleh masyarakat di lingkungan RW setempat. Kalau Pak Edi misalnya mau daftar, ya cari ya fotokopi KTP 25 orang sama rekenannya, saya mendukung Pak Edi. Bukan diskredit ini, bukan. Mudah-mudahan beliau yang, karena Dewan Kota yang lalu beliau juga terpilih. Ya Pak ya, ini promosi dikit. Ya cukup Pak RT ya. Baik, lanjut. Salah sudah lewat, mundur. Nah, pembentukan panitia pemilihan. Tadi disinggung tentang panitia pemilihan. Di kelurahan nanti akan dibentuk panitia. Pembentukan PPK ditetapkan oleh keputusan lurah. Anggota PPK berjumlah 4 orang. Nah, ini mohon atensi 4 orang. Dan mohon kesediaannya nih, 4 orang terdiri dari 1 orang perwakilan perangkat kelurahan sebagai ketua.
Tadi Pak Lurah berbisik-bisik, udah mau wakil lagi, jangan, saya bilang PPS sekretariat saya juga. Nanti panitia pemilihan dewan kota saya juga, sekali-kali Pak Sekel gitu. Enggak. Nah, Pak Agus aja juga. Pak Agusnya mana ya Pak Agus? Tuh, Pak Agus katanya terus. Sini loh Pak Agus. Ini yang punya hajat beliau ini. Ini Pak Agus ini. Topik mana? Ya, ini dari perangkat kelurahan, nanti kebijakan Pak Lurah lah. Siapa nanti yang akan dituju? Satu orang perwakilan LMK sebagai sekretaris. Nah, LMK sebagai sekretaris. Kalau Pak Haji Sofwan datang, kemudian duduk sebagai sekretaris LMK, bisa? Bisa atau tidak? Sekretaris PPK, tapi Pak Sofyan kan anggota LMK. LMK lain ada nggak? 1, 2. Oh, 6 ya, Pak. Harus ya. 2. Itu boleh nggak nih? Haji Sofwan baca. Karena beliau sebagai sekretaris PPK. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jadi kalau ancang-ancang dari sekarang kalau kita ada niatan untuk datang, ya jangan duduk sebagai sekretaris PPK. Sekretaris PPK carikan ke yang lain. Mungkin Pak Dr. Hussein barangkali bisa kali datang saja. Amin, amin. Mudah-mudahan saya baru kelihatan terakhir ini. Ya, kemudian 2 orang perwakilan masyarakat sebagai anggota. Nah ini butuh kesepakatan, mungkin nanti Pak Lurah akan menangani tentang yang ini. Ya Pak ya, siapa ketua, siapa sekretaris, dan siapa anggotanya. Karena 2 orang perwakilan masyarakat itu bisa dari tokoh agama, bisa dari Pak RW, bisa dari tokoh-tokoh lain yang dapat bekerja sama untuk melaksanakan pemilihan dewan kota. Kemudian tugas pokoknya adalah menyusun dan menetapkan cara. Nah ini cara nanti akan ditetapkan oleh panitia. Mengumumkan persyaratan disertai waktu dan tempat pemilihan. Panitia juga menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan calon sesuai dengan persyaratan yang pasal 4 tadi, kalimat tadi. Kemudian menerima dan memeriksa mandat tertulis ketua RW yang diwakili oleh pengurus RW dan atau ketua RT yang diwakili oleh pengurus RT. Bisa dipahami tentang ini? Coba siapa yang bisa jawab tentang ini? Ini yang ini. Siapa tahu dari panitia nanti penjabarannya beda. Nih yang ini. Menerima dan memeriksa mandat tertulis. Bisa dipahami? Ada yang bisa jawab? Belum. Oke, kalau dulu saya bahas. Dalam posisi hak memilih nanti mau materi. Boleh diwakilkan kepada sekretaris RT misalnya. Katakanlah RT 12 berhalangan pada saat pemilihan pencoblosan nanti di sini. Saya berhalangan katakanlah, Pak Wakil bisa nggak memandatkan? Bisa. Nah ini yang harus diperiksa oleh panitia. Ada nggak mandat untuk mengalihkan memberikan suaranya? Ini maksudnya ya Pak ya. Nanti materi sampai ke sana. Tapi ingetin dulu yang ini. Ingetin dulu yang ini. Kemudian melaksanakan proses pemilihan. Oke. Membuat dan menandatangani berita acara. Oke. Melaporkan kepada Pak Lurah. Jadi siapa nanti yang jadi ketua dan pengurus PTK ini, dia hasilnya akan lapor ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah menyampaikan kepada Pak Camat. Pak Camat mengirim data seluruh kecamatan ke tingkat kota. Nah, panitia pemilihan anggota Dekor dibentuk Pak ya. Ada pembentukan PPDK ditetapkan dengan keputusan wali kota. Tadi anggota PPDK berjumlah 7 orang terdiri dari 3 orang perwakilan dari unsur perguruan tinggi. Nah, Pak Doktor kayaknya bisa juga duduk di sini. Dia mewakili UMJ katakan bisa duduk di sini. 3 orang Bapak nyarinya tuh katakanlah dari UI 1 dari mana gitu, ambil gitu. Kemudian 2 orang perwakilan LSM. Ada LSM di sini? Ada anggota LSM? Tidak ada ya, Pak RT, Pak RW dong. Kemudian 2 orang perwakilan profesi, mungkin guru, mungkin dokter, ID, atau nanti awali yang memutuskan tentang itu. Lanjut, pendaftaran diawali dengan informasi pengumuman disampaikannya masing-masing kepada RW pada tempat strategis. Mungkin nanti kita ada spanduk, ada leaflet, ada apalah nanti panitia bekerja. Ya Pak ya, diawali dengan ini atau surat pemberitahuan kepada Pak RT dan Pak RW. Pendaftaran dengan menyerahkan berkas yang persyaratan tadi
Pasal 5, 7 hari sejak pengumuman. 7 hari dari sejak pengumuman, katakan pengumuman hari ini